لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan dari kitabus shalah, yakni pada bab salat al-jamaah wal imamah, nomor hadis 329. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fi qissati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nasi wa huwa maridun qalat fajaa hatta jalasa an yasari Abi Bakrin fakana yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakrin qa'ima yaqtadi Abu Bakrin bi salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadi an-nasu bi salati Abi Bakrin, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menceritakan tentang kisah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat, sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit. Qalat, Aisyah menceritakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau datang hingga beliau duduk di sebelah kiri Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam salat mengimami manusia, mengimami para sahabat, sedangkan beliau duduk ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat dalam keadaan duduk, sedangkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berdiri. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan manusia, para sahabat mengikuti salatnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita langsung ke beberapa faedah dari hadis ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah. Faedah yang pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sakit, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru Abu Bakrin wal yusalli bin nas, perintahkan kepada Abu Bakar agar dia salat mengimami manusia, mengimami para sahabat.
Lalu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melaksanakan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengimami salatnya para sahabat. Fa ahassan Nabi sallallahu alaihi wasallam nasyata. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau merasa semangat untuk melaksanakan salatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang. Ya, sedangkan para sahabat lagi melaksanakan salat yang diimami oleh Abu Bakar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau datang, lalu beliau duduk di sebelah kiri Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau yang menjadi imamnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam sekarang yang menjadi imam. Beliau sallallahu alaihi wasallam salat mengimami para sahabat, beliau duduk. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu salat berdiri. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan para sahabat yang lain mengikuti salatnya Abu Bakar. Hakadha fi sahihain. Pada Syekh Al-Basam rahimahullah, seperti ini ceritanya yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi dalam kisah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Lalu beliau meminta kepada Abu Bakar untuk menjadi imam. Abu Bakar mengimami para sahabat. Ketika mereka lagi sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya merasa beliau kuat. Maka beliau pun datang. Lalu beliau berdiri di sebelah kirinya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, yang Abu Bakar tadi menjadi imam. Nah, sekarang posisinya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengikuti salatnya Nabi. Nabi duduk, beliau berdiri ya. Dan para sahabat yang di belakang mengikuti salatnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini cerita yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, jawazu imamatil ajiz anil qiyami bil qadirina alaih. Bolehnya imam yang tidak mampu berdiri mengimami jamaah yang mampu berdiri. Ini faedah dari hadis ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi duduk, Abu Bakar berdiri, para sahabat yang di belakang pun berdiri. Jadi bolehnya imam yang tidak mampu berdiri mengimami jamaah yang mampu berdiri. Ulama Al-Hanabilah mengkhususkan kondisi yang seperti ini bil imami ar-ratibi, untuk
imam rawatib. Untuk imam rawatib ya. Qasran lil hadisi ala adiyaki madlulatihi ya. Ini dengan membatasi hadis ini pada makna yang paling terbatas. Ini ulama al-Hanabilah, sekali lagi ini boleh kalau untuk imam yang tetap, imam rawatib yang ada di suatu masjid tersebut, yang dia salatnya karena dalam kondisi sakit, dia duduk walaupun jamaahnya berdiri. Wallahu a'lam. Kemudian faedah yang ketiga, jawazu al-muballigh anil imami fi shalah. Bolehnya ada muballigh, ada yang menyampaikan dari imam di dalam salat. Apa istilah itu? Semacam badal ya, muballigh ya. Jadi ketika imam melaksanakan sebuah gerakan ya, nanti yang muballigh ini dia yang menjelaskan, nanti menyampaikan apa yang dilakukan oleh imam ya, sebagaimana yang ada di dalam Masjidil Haram misalnya. Ketika imam takbir, nanti ada muballigh yang mengatakan Allahu Akbar dengan suara yang lebih keras. Kemudian ketika ruku, dia pun mengucapkan ya takbir ketika ruku, dan seterusnya. Ini namanya muballigh. Dia yang menyampaikan dari imam apa yang dilakukan oleh imam. Idza kana hunaka hajah, kalau memang ada hajatnya jemaah. Contohnya min sa'atin fil makan, karena tempatnya luas ya, kemudian wa kasratil musallin ya, jamaahnya orang yang salat tadi banyak. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, anna Aba Bakrin kana yusmi'uhum at-takbir. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu memperdengarkan takbir kepada mereka, kepada para sahabat yang lain, apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar yang mengeraskan suaranya ketika takbir. Namun Allah alam ini hukumnya boleh. Tapi kalau masjid yang masih kecil, jamaahnya belum membeludak ya, atau barangkali tidak ada hajat karena pengeras suaranya sangatlah nyaring, terdengar di mana-mana ya, maka ini tidak perlu. Wallahu a'lam. Kemudian faedah yang keempat, annal ma'muma yakunu an yaminil imam, bahwasanya makmum itu berada di sebelah kanannya imam. Ini kalau antara makmum atau imam dengan makmum ya, hanya berdua, salat berdua, maka makmum berada di sebelah kanannya imam. Haitsu jalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yasari Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena di dalam hadis ini tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam duduknya di sebelah kiri Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang lalu duduk di sebelah kirinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ini mengisyaratkan bahwasanya yang menjadi imam itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi makmum, Rasulullah berada di sebelah kanan, ada di sebelah kanannya Abu Bakar. Ini Rasul berada di sebelah kirinya Abu Bakar.
Maka dari sini, kalau seseorang yang sholat berjamaah hanya antara dia dengan imam saja, maka posisi dia berada di sebelah kanan, sebelah kanannya imam. Kemudian faedah yang kelima, jawazu niyatil imamah fi sholati walau fi asna'iha, boleh berniat menjadi imam dalam sholat walaupun di tengah-tengah sholat. 6. Berniat menjadi imam di dalam sholat, dia mengubahnya walaupun dalam keadaan tengah sholat. Bisa terjadi ini? Bisa terjadi. Nah, ini biasanya masbuk antum melanjutkan sholat masbuk, tahu-tahu ada yang berdiri di samping antum, dia ingin jadi makmum antum, ya udah berniat menjadi imam, maka ini boleh. Kama yajuzu ayyantakilal imam ma'muman asna'as shalah, sebagaimana boleh juga imam berpindah niatnya menjadi makmum di tengah-tengah sholat, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kan tadi Abu Bakar awalnya menjadi imam, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di samping Abu Bakar sebelah kiri, maka posisinya Abu Bakar menjadi makmum sekarang. Dia dari imam mengubah niat menjadi makmum, maka ini boleh berdasarkan hadis ini. Wallahu ta'ala alam. Kalau seandainya itu terjadi, jemaah. Kemudian faedah yang berikutnya, waqa'a ikhtilafu bainal ulama fi hazil kisah, memang ada perselisihan di antara para ulama tentang kisah ini. Apakah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tetap menjadi imam setelah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah beliau radhiyallahu taala anhu menjadi makmum sedangkan imamnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Syekh Al-Bassam rahimahullah, pendapat yang rajih di sini, Abu Bakar sekarang menjadi makmum, bukan menjadi imam lagi, karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, ucapan dari Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam kisah ini tadi, yaqtadi Abu Bakrin bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadi an-nasu bi salati Abi Bakar. Abu Bakar mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengikuti salatnya Abu Bakar. Berdasarkan ucapannya Aisyah ini, berarti Abu Bakar menjadi makmum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu la yarda an yakuna imaman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tidak ridho, tidak mau beliau menjadi imam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada, sebagaimana yang disebutkan dalam kejadian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi
ke Bani Amr bin Auf di daerah Quba untuk mendamaikan yang ada yang lagi sengketa. Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tidak mau untuk menjadi imam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih ada. Kemudian alasan yang ketiga, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Wa hadza huwa majlasul imam minal ma'mum. Nah, posisi sebelah kiri ini adalah posisi imam. Ini adalah tempat duduk atau tempat berdiri atau posisi imam, bukan posisi daripada makmum. Wa hunaka adilatun ukhra, wallahu alam. Di sana masih banyak dalil-dalil yang lain dari apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah ini. Beliau menguatkan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang duduk salat ya di sebelah kirinya Abu Bakar, maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menjadi makmum, bukan menjadi imam lagi. Wallahu alam. Dari sini maka tadi disebutkan bahwasanya adanya perubahan niat dari seorang makmum ya, lalu atau seorang imam dia mengubah niat menjadi makmum atau mengubah tadi niat menjadi seorang imam walaupun dia dalam keadaan salat, maka ini hukumnya boleh. Wallahu ta'ala. Nah, ini beberapa faedah yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian kita lanjut ke hadis yang berikutnya, hadis 330. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amma ahadukumun nasa falyakhaffif fa inna fihim as-saghira wal kabira wad dha'ifa wa dhal hajah wa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa'a." Muttafaqun alaih. Apabila salah seorang di antara kalian mengimami manusia dalam salat ya, salat berjamaah, imma salat wajib maupun salat sunnah, fal yukhaffif, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hendaklah dia meringankan salatnya. Apa alasannya? Karena sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka yang hadir ya, as-saghira, ada yang masih kecil, wal kabira, ada yang tua, wad dha'ifa, ada yang lemah, wa zal hajah, kemudian ada yang punya hajat, punya kepentingan. Dan as-saghir yang masih kecil ya, belum kuat barangkali dia untuk salat yang panjang. Ad-dha'if maksudnya dha'iful hilqah ya, lemah fisiknya, imma karena dia sakit atau karena dia sudah tua atau karena dia terlalu kurus ya, atau yang lain ya, nggak mampu untuk lama berdiri, lama ruku misalnya, intinya lama di dalam salat tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan falyukhaffif, maka hendaklah dia meringankan salat tadi.
Fa iza shalla wahdah, namun apabila dia salat sendiri, wal yusalli kaifa syaa, maka salatlah sebagaimana dia kehendaki. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita langsung ke beberapa faidah dari hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah. Faidah yang pertama, istihbabu takhfifi shalah, ya, disunnahkan meringankan salat. Ini apabila seseorang mengimami banyak orang fi salati fardhatin, salatin fardhah atau nafilah, ya, baik salat yang wajib maupun salat yang sunnah. Salat yang wajib, salat lima waktu, salat Jumat, ya, salat sunnah, ya, salat tarawih, ya, atau salat, ya, istisqa, gerhana misalnya, dari pendapat yang mengatakan itu sunnah, ya, atau salat-salat yang lain yang memang disyariatkan untuk berjamaah daripada salat sunnah, ya. Wal hikmah fi dzalika wujudu shaghir wal kabir wal dhaif. Alasannya tadi karena di antara jamaah yang banyak tadi ada yang masih kecil, ada yang tua, ada yang lemah, dari orang-orang yang mereka tidak mampu untuk salat yang panjang karena kelemahan mereka, lidhafihim wa ajzihim, karena ketidakmampuan mereka. Wa kadzalika sahibul hajjah, masuk juga di sini kata Syekh Al-Bassam rahimahullah, orang-orang yang punya kepentingan jemaah. Allazi fikruhu inda hajatihi, itu orang-orang yang pikirannya tertuju kepada hajatnya dia. Ya, contohnya kita di sini, ya. Karena salat masjid kita berada di depan pasar, ya. Terutama salat subuh. Ya, maksudnya sesuai lah, ya, salatnya jangan terlalu panjang juga. Seandainya kalau memang ada yang mengikuti kita, ya. Karena orang-orang yang punya hajat ini, pedagang itu, kalau dia sholat berjamaah bersama kita, kalau imamnya panjang gitu, ya, bisa diprediksi dia nggak akan bisa khusyuk di dalam sholatnya. Apalagi kalau dagangannya tidak ada yang menjajakannya, dia sendiri gitu, karena pikirannya kesana terus gitu. Nah, dia khawatir, ya, atau barangnya tadi hilang, barangnya rusak, atau yang lain lah, orang-orang yang punya kepentingan. Maka di sini seorang imam juga memperhatikan hal itu. Wallahu a'lam. Kemudian faedah yang kedua, yukhadhu minhu, diambil dari hadis ini, kata Syekh Al-Bassam rahimahullah, annahu law kana al-adadu mahdudan, kalau jamaahnya mahdudan, ya, bisa dihitung, ya, berbilang-bilang, ya. Maksudnya jamaahnya tidak terlalu banyak, ya, terbatas, ya. Kalau jamaahnya yang ikut tadi terbatas, wa asaru tatwila, kemudian mereka tadi mendahulukan untuk salatnya dipanjangkan, maka ini hukumnya boleh. Ini hukumnya boleh. Apa alasannya? Karena mereka ashabul haq fi dzalik, ya, mereka berhak untuk salat dalam keadaan mereka merasa khusyuk, salatnya agak lama. Wa qad ja'at ar-rukhbah minhum, ya, ada keinginan dari mereka, ya, untuk salatnya tadi agak panjang, maka tidak mengapa, boleh bagi seorang imam untuk memperpanjang salatnya. Sekali lagi, ini kalau jamaahnya terbatas atau di lingkungan, ya,
lingkungan yang kita bisa memprediksi. Memang ya rata-rata jamaah ini menginginkan ya sholatnya agak panjang di mahat misalnya ya, atau di lingkungan yang memang ya sudah paham semua gitu, ini nggak masalah. Tapi kalau masjid yang saya katakan tadi di pasar, semua orang ya singgah di sini, atau yang di terminal misalnya ya, di tempat-tempat umum, ini nggak bisa. Nah, tidak bisa untuk panjang ya. Maka laksanakan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fal yukhafif, maka hendaklah dia meringankan sholatnya. Ya, meringankan ini ya masih ya sesuai dengan syariat, bukan meringankan ini ya sebagaimana yang kita dengar ya, sholat tarawih 23 rakaat itu berapa menit? 7 menit. Bagaimana sholatnya cuma 7 menit ya, 23 rakaat. Ini udah nggak beraturan lagi ya, nggak akan bisa melaksanakan yang namanya tumaninah ya, yang dia merupakan rukun daripada sholat. Tapi kalau sholat wajib ya, sholat wajib walaupun sholat jahar ya, kalau 7 menit ya masih masuk ya. Kemudian faedah yang ketiga, anna idza shalla wahdah, adapun kalau dia salat sendiri ya, wal yusalli ma syaa, maka silakan dia salat semaunya dia, lianna dzalika rajun ila rukbatihi wa nasyatihi, karena itu semua kembali kepada keinginannya dia dan semangatnya dia, namun tetap ada aturannya juga. Wa yanbaghi taqiduhu bima la yanshagilu bihi anil wajibat. Kata Syekh Al-Bassam rahimahullah, selayaknya batasannya adalah dengan sesuatu yang tidak disibukkan oleh salatnya tadi sehingga melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, oke. Silakan tadi dia melaksanakan salat kalau dia sendiri sekehendaknya dia, semaunya dia ya, dari sisi panjangnya maksudnya. Ya sesuai dengan keinginan dan semangatnya dia. Namun tetap memperhatikan juga jangan sampai nanti terlalaikan juga kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, ada kewajiban-kewajiban yang lain sehingga nanti karena dia memperpanjang sholat yang lainnya, padahal di situ ada kewajiban juga, terlalaikan. Ini salah. Jadi tetap ada aturannya. Namun Allah Ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya, fihi mura'atun du'afa wal ajazah fi jami'il umur. Dari hadis ini hendaklah memperhatikan juga orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu, orang yang sudah tua renta ya, fi jami'il umur, pada semua urusan. Allati yusyarikuhum fiha al-aqwiya, yang orang-orang kuat, orang-orang yang masih muda, orang-orang yang sehat ikut serta di dalam kegiatan tadi, baik dalam perkara agama maupun perkara yang sifatnya al-ijtimaiyah, kemasyarakatan dia. Dalam perkara agama contohnya ini tadi salat ya, maka imam harus memperhatikan kondisi jamaah yang lain yang terlemah, itu yang menjadi patokan tadi. Dalam kegiatan-kegiatan yang lain juga, walaupun bukan urusan agama, tapi diambil faedah dari hadis ini, kita pun harus memperhatikan yang lemah juga. Kalau dalam kegiatan tadi yang kuat,
yang muda, yang tua, semuanya ikut. Masya Allah ya, ini dalam agama kita luas cakupannya. Jadi jangan hanya memperhatikan orang-orang yang kuat saja, walaupun ini urusan dunia. Kan banyak kegiatan sosial apa misalnya, tua muda kuat dan lemah ikut, kecuali kalau memang terkhusus untuk orang kuat saja, olahraga misalnya, ya silakan mereka berpacu misalnya, berlomba ya. Tapi kalau kegiatan sosial, yang tua muda ikut, yang sehat yang sakit silakan ikut, maka di sini hendaklah kita memperhatikan yang lemah. Namun Allahu a'lam. Kemudian yang terakhir kata beliau, qala fi tahzibil umdah, ini disebutkan dalam kitab Tahzib al-Umdah, disunnahkan bagi imam tahfifus salah, untuk meringankan salat, ma'ahu al-i'timam, ya bersama dia adanya makmum, ya bermakmum atau ada orang yang mengikuti imam. Wa mahallu takhfif ma lam yusir ma'mum ma lam yusir ma'mumun at-tatwila, ya. Patokannya ringan di sini, meringankan adalah selama makmum tidak mendahulukan, tidak menginginkan panjang. Ini kaidahnya tadi ya, selama makmum tidak menginginkan untuk memperpanjang sholatnya. Wa tukrahu sur'atun, namun dimakruhkan, dibenci ya, cepat-cepat di dalam sholat yang menghalangi makmum untuk melaksanakan apa yang disunnahkan. Wallahu alam. Maka di sini perhatikan dari dua sisi ya. Seorang imam yang mengimami manusia di dalam salatnya, maka pada hukum asalnya dari hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk meringankan salat. Namun sebagaimana ya tadi kita sampaikan, ini berlaku secara umum, kecuali dalam kondisi yang mana makmumnya tadi terbatas, yang mana mereka menginginkan salat untuk panjang, maka silakan dia memanjangkan. Nah, tadi dianjurkan untuk meringankan, namun bukan berarti cepat-cepat. Kalau sampai menghalangi para makmum untuk melaksanakan apa yang disunnahkan di dalam sholat, kan dalam sholat itu ada rukun, kemudian ada wajib-wajibnya, dan ada sunnah-sunnahnya. Nah, kalau sampai menghalangi para makmum melaksanakan sunnah-sunnah sholat ya, maka ini termasuk dimakruhkan ya, kalau imam dengan kondisi dia terlalu cepat di dalam salatnya. Wallahu alam. Barangkali ini jemaah di antara faidah-faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Wallahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala nanti pada hadis-hadis yang berikutnya yang akan kita sampaikan pada pertemuan kita selanjutnya, masih pada bab ya salat jamaah wal imamah ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.